Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dengan saya dalam program ini, program yang sangat memberkati kita semua, dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman sanggup untuk memberkati kita, firman sanggup untuk memulihkan kita, firman sanggup untuk membawa kesembuhan dalam kehidupan kita, sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Allah yang harus kita sembah dan harus kita puji. Puji Tuhan, mari bersama sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Sebab di dalam Yesus kami akan melihat kebesaran Tuhan. Di dalam Yesus kami akan melihat bahwa Tuhan bekerja atas kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memberkati setiap kehidupan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dan hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tema firman Tuhan bagi hari ini adalah, apakah engkau sombong? Sekali lagi, tema firman Tuhan bagi hari ini, apakah engkau sombong? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dalam doanya, orang Farisi selalu mengagungkan dirinya dan mencela orang lain, sedangkan pemungut cukai menyadari kesalahan dan dosanya, menyesalinya dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berkata kepada sikap pemungut cukai. Perumpamaan ini mengajak kita untuk bersikap rendah hati, jangan meneladani kesombongan orang Farisi. Meskipun kita sudah berulang kali membaca habis seluruh kitab suci, rajin berdoa dan setia ke gereja, aktif melayani dan sering memberi amal kasih, jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dan lebih saleh daripada orang lain. Karena sikap ini seperti ini menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan introspeksi diri. Kita merasa sudah hidup suci sehingga tidak memerlukan pertobatan. Sekali lagi, sikap kesombongan ini seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan introspeksi diri. Kita merasa sudah hidup suci sehingga tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita bergantung kepada kemurahan hati Allah. Mari bertobat dan perbaiki sikap hidup kita. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Tidak menghakimi orang lain, karena kita tidak dapat menyelami pikiran hati dan hati mereka. Sekali lagi, tidak menghakimi orang lain, karena kita tidak dapat menyelami pikiran hati dan hati mereka. Tidak meninggikan diri kita di hadapan Allah, karena Ia sangat mengetahui seluruh pikiran dan isi hati kita yang terdalam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kesombongan ini merupakan dosa yang sangat-sangat Tuhan larang. Sebab apa? Kesombongan adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Tritunggal. Bahkan dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-17, Dia berkata, sombong berada di dalam urutan pertama dalam daftar perkara yang dibenci Tuhan. Jadi definisi sombong secara umum adalah sifat yang suka
meninggikan diri, sok tahu dan merasa paling hebat. Sekali lagi, sifat sombong secara umum adalah sifat yang suka meninggikan diri, sok tahu dan merasa paling hebat. Tidak hanya dalam kehidupan sosial, sifat sombong bisa terjadi dalam hubungan manusia dengan Allah. Dan ini yang dinamakan dengan sombong rohani. Mereka tidak tahu hakikat siapa dirinya di hadapan Allah yang maha tinggi dan merasa setara dengan Allah. Atau bisa juga sombong rohani muncul saat manusia merasa bahwa segala pencapaian yang mereka dapat karena usaha dan kemampuan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa ciri yang kita lihat bagaimana seseorang itu hidup dalam kehidupan sehari-hari ini dan mereka sombong rohani. Yang pertama adalah, yang paling menonjol dalam sifat itu adalah menentang otoritas. Ya, sekali lagi, menentang otoritas. Contoh sombong semacam ini dilakukan setan ketika menentang otoritas Allah. Setan atau yang dikenal Lucifer ini sebelumnya adalah seorang malaikat. Namun karena ia merasa lebih hebat dan tidak mau tunduk kepada Allah, maka ia diberi hukuman dengan dijatuhkan ke bumi. Begitu pula manusia, apabila ia mulai merasa lebih hebat dan berpikir mampu menandingi Allah, maka Allah akan menjatuhkan dia, karena siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu, ciri yang kedua yaitu merasa diri paling benar. Merasa paling benar. Orang yang sombong akan merasa dirinya paling benar dan tidak mau mengakui kesalahan atau kegagalannya. Dia percaya bahwa semua pencapaian berkat usaha dan kerja kerasnya. Dan dalam setiap konflik, biasanya orang semacam ini akan membabi buta untuk menyatakan bahwa dirinya lah yang paling benar dan orang lain salah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga dalam ciri-ciri orang yang menggunakan firman Tuhan, selalu menggunakan firman Tuhan. Tidak hanya dalam hal-hal yang kelihatan, sifat sombong juga bisa sangat terselubung dengan menggunakan hal-hal yang berbau rohani untuk menutupi motif mereka. Contohnya adalah penipu rohani. Orang yang menggunakan Alkitab untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka menggunakan beberapa ayat Alkitab untuk membenarkan perilaku mereka dan mengabaikan ayat-ayat lain yang bertentangan dengan tindakan mereka. Dan ini sangat fatal Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dan saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang merupakan orang yang dipercaya Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang tidak mau hidup sombong, ya, karena kesombongan ini akan membawa penyakit dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6b, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan pengkhotbahnya. Itu sebabnya mereka mengalami kebanjuan yang pesat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Karena merasa sudah berhasil, mereka mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani. Merasa lebih baik dari orang percaya lainnya, membanggakan diri dan menganggap rendah yang lain. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus segera bertindak dan menegur jemaat di Korintus dengan keras. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih berhasil dan maju dibandingkan dengan gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi
tanpa dapat kita sadari dan kita tetap merasa baik-baik saja dalam hal ini. Padahal kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Sekali lagi, kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membandingkan-bandingkan dengan orang lain. Orang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sombong. Inilah tipu muslihat iblis ketika gagal mengupayakan segala cara agar kita jatuh dalam segala hal yang jahat di mata Tuhan. Iblis akan mencobai dengan cara yang lebih jitu untuk membiarkan kita dengan kesibukan pelayanan kita sampai akhirnya kita merasa lebih, dan pada saat itulah kita menjadi sombong rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah banyak orang Kristen dan juga para pelayan Tuhan yang mulai terjangkit penyakit ini? Seseorang yang berbuat dosa atau terlibat dalam segala jenis kejahatan, tidak ada yang dapat mereka sombongkan. Tetapi orang yang merasa dirinya baik-baik saja, apalagi sudah terlibat dalam pelayanan dan dipercaya Tuhan dalam banyak hal, tanpa sadar menjadi sombong dan membanggakan kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Lucifer jatuh, yaitu karena kesombongannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya firman memberkati kita. Apakah di antara kita ada yang sombong? Mari kita merubah setiap kehidupan kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mendengar renungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita percaya firman memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur firman pagi hari ini meneguhkan kami. Firman membawa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ajari kami supaya kami jangan menjadi orang yang sombong, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang sama seperti Yesus. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman memberkati kami di pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.